Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, mari kita simak video ini. Ingin memberikan nasihat, mudah-mudahan nasihat ini bisa diterima. Untuk saya khususnya yang pertama, yaitu yang kedua untuk ulama dan untuk ahlul bait. Untuk ulama, saya minta tolong kepada para kiai, tolong Pak Kiai, tolong ajengan, tolong mu'alim, tolong tuan guru. Kalau ada oknum ba'alwi yang berbuat tidak bagus, berbuat tidak baik, bahkan berbuat maksiat, tolong jangan dibiarkan. Tolong kami para habaib, kalau ada ba'alwi yang gak bagus perilakunya, pegang, nasihati, peringatkan, luruskan, ajak ke jalan yang benar. Tolong. Saya sedih, ada beberapa orang, saudara, orang baik, kalau ngelihat ada oknum ba'alwi berbuat tidak baik, saking cintanya dia sama keluarga Nabi, saking ikhtiramnya kepada Nabi, dia nggak berani tegur. Habib, kami nggak berani tegur Habib, kami takut su'ul adab sama Rasulullah, kami takut su'ul adab sama Nabi Allah, kami nggak berani tegur Habib. Saya kasih pengertian, tolong Pak Kiai, kalau dia sampai dibiarkan nanti kejahatannya makin bertambah. Kalau dia dibiarkan perilaku buluknya akan semakin rusak. Kalau itu terjadi nanti nama semua habaib jadi rusak. Betul? Betul? Saya minta bantuan semua umat Islam, tolong. Kalau ada oknum ba'alwi habaib yang gak baik, tarik. Malu dong, ente habib, ente zuriyah Nabi, ente mesti jaga ini keluarga Nabi, nggak boleh ente begini. Nah, kalau semua umat Islam menasehati begitu, insya Allah habaib akan kembali semuanya ke jalan yang benar. Sudah tuh oknum-oknum yang rusak, insya Allah semua akan kembali ke jalan datuknya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, sekarang yang kedua, kepada para habaib, saya minta tolong kepada para habaib, baik yang jadi guru maupun yang bukan guru, pada kaum ba'alwi, tolong jaga sikap, jaga perkataan, jaga perbuatan. Kenapa? Saat ini fitnah sedang hebat. Sedikit saja ba'alwi melakukan kesalahan, direkam, disebar, diekspos, dan yang diserang semua habaib. Hati-hati saudara, hati-hati. Sampai artis dangdut berani bersumpah, wallahi demi Allah, saudara, dia berani bersumpah, saya ditelepon oleh Rabithah Alawiyah, Rabithah Alawiyah menawarkan nasab, cukup saya bayar. Saudara, kalau ada telepon begitu, cek dulu ke Rabithah, apa betul, atau ada orang yang catut nama. Kalau per telepon bisa catut nama tidak? Cek dulu dong, jangan langsung nyalain Rabithah. Terus dia bersumpah, saya tahu itu habaib ba'alwi. Itu sudah ada doktrin di mereka, doktrin sesat, bahwa seorang ba'alwi itu mau mabok nggak apa-apa, mau maksiat nggak apa-apa, karena dijamin masuk surga. Hei, dusta kau! Kami dididik oleh orang-orang tua kami, oleh kakek-kakek kami, oleh guru-guru kami, baik dari kalangan habaib maupun dari kalangan kiai. Kami dididik untuk tidak berbuat maksiat. Bahkan kakek saya, saudara, dari kecil saya dipanggil, Rezek, ingat ya, ente habib, ente sayyid, awas ente maksiat. Kalau ente maksiat, ente bikin malu Nabi, dosa ente double. Dari kecil kita dikasih tahu, saudara. Enggak ada guru-guru saya mengatakan, Habib Rizik ente habib keluarga Nabi, enggak apa-apa ente maksiat. Siapa ngajarin begitu, sudah? Ini dia nih, artis dangdut ngaji nggak pernah, sebar fitnah. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau ada oknum habaib berbuat maksiat, jangan habaibnya dihancurkan semua, saudara. Setiap komunitas pasti ada orang tidak baik, betul? Saya mau tanya nih semua, orang Betawi banyakkah yang baik? Jawab yang kompak, banyakkah yang baik? Ada gak yang tidak baik?
Kalau ada orang Betawi mencuri, apa boleh dikatakan orang Betawi semuanya pencuri? Boleh tidak? Nggak boleh, saudara. Kalau ada orang Madura, saudara, berbuat jahat, apa boleh kita katakan semua orang Madura penjahat? Boleh tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu perilaku oknum, jangan dikaitkan dengan suku dan golongan. Betul? Ya. Betul? Begitu juga kalau ada oknum Mbak Alwi berbuat jahat, nipu, ngutang nggak bayar, atau apa saja, jangan langsung dipukul rata. Semua Mbak Alwi, semua habaib, penipu, kurang ajar. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Jadi nggak ada tuh doktrin Mbak Alwi, boleh nyolong, boleh nyuri, boleh zina, dusta. Nggak ada begitu, saudara. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi hati-hati. Maka itu kepada para habaib, tolong para habaib, tolong sekali lagi, tolong hati-hati. Anda berbuat salah dikit aja, dikit lagi salah, itu akan dibesar-besarkan oleh para pembenci. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, maka itu kepada para habaib yang nggak pernah ngaji, yang nggak punya ilmu, jangan ceramah. Sebab kalau ceramah nanti kesalahannya makin parah, saudara. Nggak punya ilmu, ceramah berbahaya. Kalau mau ceramah, pastikan dulu ayat Qur'annya, pastikan dulu hadisnya, pastikan dulu hukumnya. Jangan sembarang ceramah di depan umat, saudara. Karena memang kadang-kadang, maaf, kadang-kadang panitia juga yang maksa. Habib, ini kiai umat semua udah ceramah, habaibnya nggak ada, Habib aja yang ceramah. Ini Habib didorong untuk ceramah, padahal dia nggak pernah ceramah, saudara. Nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, teman-teman semua, sudah kita simak bersama-sama ceramah yang sangat luar biasa dari Al-Habib Muhammad Rizik Syihab soal pesan kepada habaib, kepada kiai untuk menasihati para habaib yang kalau ada yang tidak baik, teman-teman ya. Nah, kebanyakan teman-teman dari kita yang hormat kepada habaib, yang menghormati habaib, itu terkadang teman-teman ya, kita itu termasuk saya, terkadang ada rasa apa ya, tidak enaknya, rasa malunya teman-teman ya, ketika ada salah seorang Habib seperti yang dikatakan oleh Habib Rizik tadi, ya katakanlah Habib yang kurang baik, teman-teman ya. Itu pasti kita itu ada rasa nggak enaknya, teman-teman ya. Takut apa ya, kalau bahasa di sininya itu kadang bisa disebut takut kualat, teman-teman ya. Nah, ada bahasa kualatnya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi bukan karena tidak mau ya, kadang-kadang bukan karena tidak mau untuk menasihati habaib yang istilahnya yang kurang baik, tetapi rasa tidak enak, teman-teman ya. Tapi benar juga apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tadi, kalau tidak ditegur ya nanti takutnya hanya gara-gara satu nanti semuanya kena, teman-teman ya. Nah, ya ada beneran juga, cuman ya mungkin harus ada orang yang lebih lebih bisa untuk menasihati, teman-teman ya. Mungkin umurnya lebih tua, teman-teman ya. Nah, mungkin seperti itu, teman-teman ya. Jadi kita juga jangan hanya karena salah satu oknum ataupun hanya satu orang saja misal, teman-teman ya, yang tidak baik lalu kita menyamaratakan. Nah, itu juga
tidak benar teman-teman ya. Memang tidak benar. Siapapun pasti mengatakan itu tidak benar teman-teman ya. Kalau ada satu orang saja yang berbuat tidak baik, itu terkena semuanya. Jadi itu siapapun pasti mengatakan itu tidak benar teman-teman ya. Kalau satu ya aja yang salah, ya satu itu saja yang kita salahkan teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tadi dari semua yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Rizik Syihab itu benar sekali teman-teman. Itu sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Al-Habib tadi, memberikan teguran kepada Habib yang tidak baik, dan juga memberikan menasihati dan juga menjaga keluarga daripada baginda Nabi Muhammad SAW teman-teman ya. Baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ingin mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan teman-teman ya. Nah teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport atau mendukung channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan memberikan kebaikan teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.